bakteri-bakteri bahan aktif pucca madu tersebut terhadap pertumbuhan tanaman. Aspergillus sp, Azotobacter, Pseudomonas sp, Actinomycetes yang merupakan bahan aktif pucca madu, dalam metabolismenya akan mengeluarkan atau menghasilkan biofilm serupa dengan lendir yang berfungsi sebagai lem untuk mengikat partikel-partikel tanah kecil menjadi satu dalam bentuk agregat. Agregat tanah ini bentuknya biasanya butiran, sehingga tanah akan menjadi gembur karena dari partikel kecil di agregat menjadi partikel yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan tanah yang teragregat dalam bentuk butiran-butiran seperti di tayangan yang pemirsa bisa lihat. Dengan butiran-butiran tanah yang lebih besar, maka pori-pori tanah akan terbentuk atau menjadi lebih luas, sehingga penyimpanan unsur hara, penyimpanan air atau kemampuan menyimpan hara dan air akan lebih luas, dan juga akar rambut akan mudah menembus di celah-celah butiran tersebut, sehingga tanah dikatakan menjadi lebih gembur. Pengaruh kegemburan tanah terhadap ketersediaan hara nitrogen dari pemupukan di lahan. Penggemburan tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur nitrogen menjadi tersedia bagi tanaman. Tanah dengan pori yang kecil akan kecil pula tanah menyediakan unsur hara nitrogen yang bisa dijerat oleh tanaman juga ikut kecil, karena pori yang kecil akan memperkecil juga kandungan oksigen tanah. Sebab proses nitrifikasi itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang merupakan bakteri aerob yang dalam hidupnya membutuhkan oksigen. Maka dengan tanah yang bantat atau tanah yang keras akan minim sekali kandungan oksigen di dalam tanah. Sebaliknya untuk tanah yang gembur akan lebih banyak oksigen tanahnya. Oksigen tanah berasal dari air hujan maupun air yang disiramkan oleh petani. Dengan tanah yang gembur maka oksigen dapat maksimal disimpan di dalam tanah, sehingga mikroba tanah bisa berkembang dengan baik, termasuk hipa-hipa dari jamur yang bermanfaat bagi tanaman bisa berkembang. Di sini pemirsa bisa lihat partikel-partikel air bisa disimpan di celah-celah pori-pori tanah, sehingga akar mudah menembus ke arah vertikal. Seandainya kegemburan tanah hanya pada batas bajak, maka akar tanaman akan tumbuh menyamping, sehingga akar tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan air menjadi sangat terbatas. Apa manfaatnya Aspergillus sebagai salah satu bahan aktif pucca madu, di mana hasil uji labnya didapatkan 6,32 kali 10⁸ per milinya. Inilah wujud daripada Aspergillus yang diperbesar 100 kali sampai 50.000 kali. Ini koloni daripada Aspergillus yang merupakan bakteri fungsional yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Aspergillus dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman dengan memproduksi fitohormon tertentu seperti auksin, giberlin, dan sitokinin.
Fitohormon ini berperan dalam merangsang perpanjangan sel-sel akar dan pembentukan akar lateral yang mengarah pada peningkatan jumlah dan panjang akar. Dengan akar yang lebih berkembang dengan baik akan membantu tanaman mengeksplorasi lebih banyak area tanah dan mengakses lebih banyak air dan nutrisi. Berikut testimoni dari Pak Bambang Berau yang telah membuktikan kehebatan Ascosphaerium sebagai bahan aktif bocah madu. Penampakan lahan sawah yang sudah diaplikasi bocah madu, ya, ini 3 hari sebelum tanam. Padahal ini belum saya pupuk apa-apa ya, hanya kita pakai bocah madu. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan tanam, ini juga kaget. Ini sisa bibit yang 2 hari yang lalu saya cabut, kemudian belum sempat ditanam. Kemudian sehari kemarin pre. Perkembangan akar mayang yang terendam di dalam air. Saya lanjut, saudara tani, sahabat tani semuanya. Jadi ini yang ingin saya tunjukkan, bahwa perkembangan akar mayang bibit padi sawah yang terendam air selama 1 hari 1 malam habis dicabut, siap untuk berkembang lebih lanjut nanti ya setelah kita tanam. Mana warna aslinya itu banyak ini karat seperti ini, karat. Karena lahan kita asamnya, namanya gambut. Setelah menggunakan aplikasi bocah madu, maka pertumbuhan akar mayang sangat luar biasa. Berikut manfaat lain dari Ascosphaerium selain memacu pertumbuhan akar dan membantu akar menjangkau air dan nutrisi yang jauh dari jangkauan akar itu sendiri. Ascosphaerium akan membantu tanaman padi maupun tanaman yang lain dalam penyerapan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini memungkinkan tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan akar secara optimal, meskipun berada di lingkungan yang kering dan memiliki akses terbatas ke nutrisi. Demikian juga Ascosphaerium adalah bakteri pemfiksasi nitrogen, yang berarti dapat mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Penambahan nitrogen ini akan membantu menyediakan nutrisi penting bagi pertumbuhan akar dan tanaman secara keseluruhan. Dengan memacu pertumbuhan akar dan membantu tanaman dalam mendapatkan air serta nutrisi, maka bocah madu akan merangsang jumlah anakan satu rumpun padi seperti yang ada pada slide berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48. Jadi ini hasil pupuk puncak madu umur 45 hari. Ini dia semua. Nah, 12, 13. Ah, ini salah satu padi yang tidak dikasih pupuk puncak madu. Anakannya itu cuman ada 13. Dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa bocah madu dengan bahan aktif Ascosphaerium-nya akan dapat membantu tanaman mengurangi stres oksidatif, di mana yang telah saya jelaskan bahwa Ascosphaerium akan membantu akar dalam menjangkau air dan nutrisi yang jauh dari jangkauan akarnya itu sendiri. Seperti yang pemirsa bisa lihat pada slide ini, di mana padi ini sudah umur
generatif atau umur berbuah, menerima cekaman kekeringan karena tidak ada hujan, akan tetapi masih tetap bisa tumbuh dan mengisi bulir dengan stamina yang cukup. Ini disebabkan akar tanaman padi ini dibantu oleh Asyspargillum untuk mendapatkan nutrisi dan air.